Hey, kembali lagi di Yung Movie. Apa kabar kalian semua para pejuang rupiah? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini saya ingin membahas alur cerita film yang berjudul Smile. Nah, tanpa banyak congor lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Dan selamat menonton. Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Rose. Rose adalah seorang dokter. Dia bekerja di suatu rumah sakit untuk penanganan orang yang memiliki gangguan mental. Sehari-harinya, Rose melakukan pengecekan terhadap pasiennya. Dan dia juga sebagai terapis untuk pasien-pasiennya yang mengalami gangguan mental. Rose memiliki hidup yang cukup baik. Selain pekerjaannya sebagai dokter, dia pun telah memiliki tunangan. Hidupnya pun terbilang biasa-biasa saja dan lurus-lurus saja. Suatu hari saat jam kerja Ros telah usai dan dia ingin pulang, tiba-tiba dia mendapatkan telepon bahwa ada pasien darurat yang harus segera ditangani. Pasien itu bernama Laura. Ros pun segera menangani pasien tersebut. Pasien tersebut terlihat sangat ketakutan saat diajak bicara oleh Ros. Tetapi dengan sabar, Ros mencoba untuk terus mengajak Laura berbicara. Dia berusaha membuat Laura nyaman berbicara dengannya. Tak lama Laura pun mau berbicara dengan Ros. Walaupun Laura masih terlihat sangat ketakutan. Ros menanyakan beberapa pertanyaan ke Laura. Laura pun bercerita tentang apa yang sedang dia alami. Laura mengatakan bahwa dia mendapatkan ancaman dari sosok yang mengerikan. Dia juga bilang bahwa hanya dia yang dapat melihat sosok itu. Sosok itu bisa menyerupai siapapun. Dengan sangat ketakutan, Laura juga menjelaskan bahwa setiap sosok itu muncul, sosok itu tersenyum kepadanya. Walaupun itu bukanlah senyuman biasa, tapi itu senyum yang menakutkan. Mendengar penjelasan dari Laura, Rose pun tidak percaya. Rose mengatakan kalau itu hanyalah halusinasi semata. Laura pun tampak kesal dengan Rose karena apapun yang dia katakan Rose tidak mempercayainya. Saat masih berbicara dengan Rose dan Laura mencoba menoleh ke arah Rose, tiba-tiba dia sangat terkejut dan sangat ketakutan hingga dia terjatuh dari tempat duduknya. Ternyata sosok yang dia bicarakan telah muncul. Walaupun hanya Laura yang dapat melihatnya, Laura pun terlihat kesakitan dan Rose mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Saat Rose berbalik ke arah Laura, Laura pun tidak ada dan terlihat pecahan vas bunga di lantai. Ternyata Laura sudah berdiri kembali dan menatap ke arah Rose dengan tersenyum. Rose pun bingung melihat Laura yang tersenyum kepadanya. Tak lama Laura pun tiba-tiba menyayat wajahnya sampai ke lehernya yang membuat dia tewas. Rose pun sangat ketakutan sampai dia tidak bisa berkata apapun saat itu. Dan petugas pun datang untuk mengurus mayat Laura. Singkat cerita, Rose pun pulang ke rumahnya. Setelah kejadian tewasnya Laura di hadapannya, Rose pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Rose merasakan seperti ada yang memperhatikannya. Walaupun dia sendirian di rumah, Rose mencoba untuk menenangkan pikirannya. Dia pun tetap berpikir positif bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Hari-hari yang dijalani oleh Rose sudah tak lagi sama seperti hari-hari sebelum insiden kematian Laura. Karena dia mulai sadar bahwa ada yang tidak beres dari setelah kejadian itu.
Setelah kejadian itu, Ross pun ditanyai oleh polisi mengenai kematian Laura. Ross pun memberitahu segala hal yang dia tahu, termasuk sebelum Laura bunuh diri, Laura tersenyum kepadanya. Keesokan harinya, Ross pun menghadiri pesta ulang tahun anak kakaknya. Dia pun memberi hadiah kepada anak itu. Anak itu pun langsung membuka kado yang diberikan oleh Ross. Anak itu pun sontak terlihat sangat kaget karena ternyata isi kado tersebut adalah kucing yang telah mati. Kucing itu adalah kucing Ross. Sontak orang-orang di situ kebingungan dan menyalahkan Ross. Ross yang mencoba menjelaskan bahwa bukan dia yang memasukkan kucing mati di kado itu. Tetapi orang-orang tidak mempercayainya. Lalu, sosok perempuan yang sambil tersenyum pun muncul dan membuat Ross terkejut hingga dia terjatuh ke meja kaca dan membuat tangannya terluka. Ross pun ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang terluka. Ross pun mulai sadar bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya setelah kematian Laura saat itu. Ross pun sadar bahwa itu bukanlah halusinasinya saja, tetapi itu nyata. Ross pun mencoba untuk bercerita ke tunangannya bahwa kematian Laura telah mengaitkan dia dengan sosok roh jahat. Ross mengatakan kepada tunangannya bahwa semua yang dikatakan oleh Laura saat itu, dia pun mulai merasakan hal yang sama dengan Laura. Tunangan Ross yang mendengar semua hal itu menganggap Ross mengalami gangguan mental dan dia sama sekali tidak mempercayai Ross. Ross pun tampak kesal dan sedih karena tunangannya sekalipun tidak mempercayainya. Ross pun mencoba untuk mencari tahu mengapa dia bisa mengalami hal tersebut. Ross pun pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja. Dia menanyakan tentang Laura sebelum Laura meninggal. Ternyata Laura bisa berada di rumah sakit waktu itu karena Laura menjadi saksi tunggal mengenai insiden di mana dosen yang mengajar Laura tiba-tiba tersenyum kepada Laura. Dan dosennya itu pun memukul dirinya sendiri dengan sebuah palu hingga tewas. Mendengar hal itu, Ross pun makin curiga mengenai dirinya yang akhir-akhir ini mengalami hal yang di luar nalar. Ross pun bertekad dengan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ross pun meminta bantuan ke temannya yang bernama Joel. Joel adalah seorang polisi yang kebetulan menyukai Ross. Ross meminta bantuan Joel untuk memberitahu laporan kasus tentang beberapa kematian yang aneh baru-baru ini. Awalnya, Joel tidak mau karena laporan itu adalah bersifat rahasia. Tetapi karena Ross yang meminta Joel, Joel pun mau membantu Ross. Dari laporan kepolisian tersebut, memang ada beberapa kasus kematian yang sangat aneh. Semua korbannya bunuh diri. Dan saat bunuh diri, mereka sambil tersenyum. Lalu, saat dicek kembali laporan tersebut, ternyata semua korban saling berkaitan. Ross pun terlihat sangat panik mengetahui itu. Dan Ross meminta alamat dari salah satu korban tersebut. Ross berniat untuk menemui keluarganya. Singkat cerita, Ross pun menemui istri salah satu korban tersebut. Sebut saja namanya adalah Siti. Ross bertanya kepada Siti, bagaimana suaminya tersebut bisa meninggal. Siti pun tidak sepenuhnya mengetahui mengapa suaminya bisa meninggal secara mengenaskan. Siti hanya mengetahui kalau suaminya itu bersikap aneh dan berubah total semenjak suaminya itu melihat seorang perempuan bunuh diri di depannya. Dan tak lama suaminya pun meninggal secara mengenaskan. It was because he saw that awful woman. Ross pun semakin yakin kalau semua korban bunuh diri itu
memang saling berkaitan satu sama lain. Singkat cerita, Joel pun menelpon Ross. Dia mengatakan bahwa dari 20 kasus tersebut, yang meninggal ada 19 orang. Yang berarti ada satu orang yang selamat dari peristiwa tersebut. Mendengar hal tersebut, Ross langsung meminta Joel untuk memberitahunya di mana orang yang selamat itu berada. Ross ingin menemuinya dan menanyakan tentang bagaimana dia bisa selamat. Joel mengatakan bahwa orang yang selamat itu berada di penjara. Dan Joel mau menemani Ross ke penjara itu untuk menemui orang tersebut. Sampainya di penjara itu, Ross berbicara kepada seorang pria yang selamat dari peristiwa itu. Ross bertanya bagaimana pria itu bisa selamat. Pria itu pun memberitahu Ross bahwa dia bisa selamat dari kutukan tersebut karena dia membunuh seseorang. Pada intinya, apabila ingin memutuskan rantai kutukan tersebut, orang yang terkena kutukan itu harus membunuh orang lain. Di saat itu, pria itu tidak mengetahui bahwa kutukan itu ada pada Ross. Dan ketika pria itu tahu, pria itu pun marah dan histeris dan menyuruh Ross pergi dari hadapannya. Ross pun segera pergi dari penjara itu. Ross pun bingung harus bagaimana. Keesokan harinya, Ross pun ingin membunuh seseorang agar dia bisa terbebas dari kutukan itu. Tetapi Ross tidak berani untuk melakukannya. Ross pun sangat putus asa karena Ross tidak tahu harus berbuat apa lagi agar dia bisa selamat. Dengan keputusasaannya, Ross pun ingin memutuskan rantai kutukan itu dan pergi jauh dari orang-orang agar saat dia mati kutukan itu tidak pindah ke orang lain. Ross pun pergi ke rumah tua di dalam hutan, di mana itu adalah rumahnya saat kecil. Di situ tidak ada orang sama sekali. Ross pun menunggu kematiannya di rumah itu. Tak lama hari pun malam. Ross pun menghidupkan lampu untuk penerangan. Tetapi rumahnya itu tetap tampak gelap. Saat Ross berjalan ke salah satu kamar di rumah itu, ternyata sosok itu muncul dan sosok itu ingin membunuh Ross. Ross pun lari, tetapi sosok itu terus mengejarnya. Akhirnya Ross pun tertangkap dan Ross dicekik oleh sosok itu. Tetapi di situ Ross melawan sosok itu dan membakar sosok itu. Ross pun lari keluar rumah itu dan Ross menuju rumah Joel. Sampainya di rumah Joel, Ross pikir dia telah membunuh sosok itu. Tetapi tiba-tiba Joel tersenyum kepada Ross. Ross pun ketakutan dan dia langsung lari keluar rumah Joel. Tetapi dia langsung berada di dekat rumah waktu Ross kecil. Di situ, Joel yang asli pun datang ingin menyelamatkan Ross. Tetapi Ross langsung lari ke dalam rumah itu dan menutup pintu. Karena Ross tidak ingin Joel mendapatkan kutukan darinya. Saat Ross di dalam rumah itu, ternyata sosok itu sudah menunggu Ross. Ross pun tidak bisa apa-apa lagi. Dan sosok itu masuk ke dalam badan Ross dengan membuka lebar mulut Ross. Joel pun tidak tinggal diam. Dia berusaha mendobrak pintu rumah itu untuk menyelamatkan Ross. Setelah akhirnya Joel bisa membuka pintu itu,
dan dia langsung mencari Rose. Joe pun melihat Rose, dan seketika Rose tersenyum kepada Joe. Dengan badan yang penuh bensin, Rose pun membakar dirinya sendiri di depan Joe. Di akhir film, terlihat Joel hanya mampu melihat Rose yang terbakar hidup-hidup. Dan sudah jelas bahwa kutukan itu masih berlanjut. Dan Joel lah yang terkena kutukan itu dari Rose. Jadi itulah akhir dari film ini. Bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.